seleksi apa atau mau ikut kegiatan apa. Nggak banyak-banyak, karena percuma aja gitu kalau misalnya banyak, tapi nggak ada spesifiknya. Karena kuncinya itu yang dilihat adalah dampaknya, seberapa jauh, seberapa besar dampak kebermanfaatan yang diberikan. Terus gimana Kak kalau misalnya aku nggak punya prestasi? Gimana Kak kalau misalnya aku kalau mau lomba tuh sering nggak menang gitu? Gimana nih Kak? Aku putus asa lah gitu. Ya nggak masalah, karena apa itu tidak melulu soal prestasi. Aku banyak banget ketemu teman-teman yang dia menggagas sebuah kegiatan, dia memberikan suatu gerakan. Nah, hal tersebut itu udah menjadi poin lebih. Karena kalau prestasi, itu kan kita mendapatkannya kayak pengakuan untuk diri kita sendiri aja dan meningkatkan skill kita. Tapi harus diseimbangkan dengan bagaimana bisa menyebarkan kebermanfaatan ke lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman di sini mayoritas tuh anak GG ya, anak Green Generation. Jadi aku juga fasilitator forum anak, ini adalah anggota forum anak juga. Jadi benar-benar teman-teman mulai bisa melihat tuh, ketika teman-teman ingin mendapat kesempatan, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan sang pemberi kesempatan tersebut bahwa oh, ketika saya terpilih, banyak kebermanfaatan yang bisa saya berikan. Karena kalau misalnya kita cuma nunggu-nunggu aja, kayak cuman berusaha untuk kita sendiri, masih banyak lagi anak-anak Indonesia, anak-anak dari provinsi lain, anak dari daerah lain yang punya motivasi yang lebih tinggi, yang berhak mendapatkan posisi tersebut. Sekarang ini nih, teman-teman join di Google Meet ini, mengikuti serangkaian festival seminar ini, itu udah satu langkah, teman-teman tuh lebih maju dari teman-teman yang lainnya. Jadi kayak sebisa mungkin teman-teman bisa memaknai transfer knowledge atau ketika ingin diberikan ilmu itu sebagai pembelajaran bagi diri teman-teman sendiri. Yang kedua, bagaimana? How? Bagaimana kita ingin mengkomunikasikan cita diri kita? Bisa melalui tulisan, bisa melalui media, bisa melalui kegiatan sehari-hari, dan itu harus direncanain, karena ini tuh salah satu turunan dari konsep personal branding. Banyak banget orang yang merasa oh yaudah ini secara ini aja, secara natural aja diberikan, atau secara natural aja kita membangun citra. Enggak, kalau aku sadar banget penting untuk konsisten dengan personal branding yang dicoba untuk diberikan itu ketika aku pas SMP. Karena aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang udah duluan mencoba memasuki lingkungan kompetisi seperti ini atau lingkungan ketika ingin meningkatkan skillnya, mereka harus tahu tuh bagaimana cara mengkomunikasikan cita diri kita. Yang ketiga ini paling penting, mengapa? Mengapa kita ingin memiliki cita diri? Nah, teman-teman semua sekarang ini itu, kan ini udah beda banget ya, udah sesinya tuh maksudnya menurut aku tuh udah zamannya tuh udah beda. Kita bisa melihat orang dari profil Instagram, dari sosial media, dari itu membuat kita kayak ingin memiliki cita diri seperti dia. Kita tanyain dulu dari awal kenapa kita pengen punya cita diri, mengapa kita ingin berusaha untuk memiliki cita diri tersebut. Jadi itu harus punya fondasi yang kuat dulu, itu intinya. Harus punya fondasi yang kuat terlebih dahulu. Nah, ini ada namanya itu bragging. Bragging itu kayak pamer lah gitu. Jadi ini salah satu metode yang udah banyak banget di orang-orang mengenai bragging ini. Mungkin teman-teman pas denger ini juga kayak oh ini kayaknya aku deh, atau oh ini kayaknya aku, atau kayaknya ini aku beberapa tahun yang lalu, atau kita bakal bedah satu-satu. Yang pertama, ini masih ada lainnya, oke. Yang pertama itu ada namanya humble brag atau pamer terselubung. Ini berpotensi membuat orang lain kesal karena tiap orang dapat melihat value kita sendiri. Sehingga value yang coba kita berikan itu tidak tersampaikan. Namun bisa aja diterjemahkan dengan cara yang berbeda, kayak oh kayaknya aku nggak jago deh screen-nya masih ada kan? Masih ada.
Jadi kayak, oke lanjut. Kayak, aduh aku nggak bisa banget, ini insecure banget, kayaknya masih banyak yang lebih bagus deh dari aku. Nah itu tuh adalah humble brag. Ini tuh tipikal banget orang Indonesia. Nah kayak dia nggak enakan gitu untuk memamerkan atau mengatakan dirinya. Sufyan, boleh Ini ya kita boleh. coba buat spanduk berterimakan ini. Aku di kombo ke Oke, harap di mute ya teman-teman semua. Nah, ini tuh sering banget banyak lagi yang ditemuin kayak tipikal-tipikal yang dia, aku juga pernah tuh di fase itu, kayak di fase humble brag. Nggak enakan lah dengan ini masih ada screen-nya nggak? Kalau di tempat aku sih masih ada ya. Ya udah, aku lanjut. Terus ada yang kedua itu proud brag. Proud brag itu menyombongkan, ini kebalikannya dari humble brag. Menyombongkan kemampuan, sudah pernah melakukan ini, sudah sering melakukan ini, tapi dianggap terlalu melebih-lebihkan kemampuan yang dimiliki. Jadi dianggap sombong kayak misalnya nih, ini nih ada kerjaan, aku bisa melakukan misalnya di dalam organisasi. Ini aku punya desain nih, menurut kalian gimana gitu. Terus, aduh kayaknya yang ini biasa-biasa aja ya. Padahal orang lain tuh tahu kalau misalnya kalau misalnya kalian itu mampu dalam mengerjakan tugas tersebut. Jadi itu harus dihindari banget humble brag sama proud brag. Apa idealnya? Itu adalah healthy brag. Ada memamerkan yang secara sehat elegan. Seperti selalu pakai ucapan terima kasih, terus mengakui kelebihan orang lain dan keinginan untuk belajar lagi. Terbuka dengan feedback gitu. Jadi kita selalu terbuka dengan masukan dari orang lain. Dan ini akan memancing komentar-komentar jujur, bisa memberikan pendapat yang tidak dibuat-buat, mendapatkan feedback yang membangun, menunjukkan eksistensi secara sehat. Nah, jadi hal ini teman-teman semua adalah bagaimana ketika teman-teman sudah punya nih apa yang ingin teman-teman share, teman-teman ceritakan kepada orang lain, gimana kita itu harus mengakui bahwa kita itu hidup ini, bahwa misalnya kita itu berkegiatan ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri aja. Kita juga harus, ini banyak banget penyakit-penyakit orang ini. Kalau misalnya dia mau ikut kompetisi terus pada diem-dieman, pada nggak mau ngasih teman-temannya, karena kalau misalnya kita tidak terbuka, tidak jujur, maka orang lain akan sungkan untuk memberikan feedback kepada kita. Nah, ada lagi aku tips atau yang sering aku pegang ketika aku ingin memperlihatkan cita diri aku, ketika dalam interview, ketika dalam mengisi suatu sebagai pembicara, kita itu harus kenali pendengar kita terlebih dahulu. Ini adalah masuk ke dalam konsep komunikasi. Jadi ini ada beberapa contoh-contoh tipe-tipe pendengar. Pertama itu the sheep atau anak manis. Jadi pendengarnya ini mendengarkan dan mencatat seluruh isi presentasi, kurang interaksi. Terus gimana nih kalau misalnya ada orang yang seperti ini? Ya, kita harus bisa melihat peka terhadap kondisi. Oh, ketika kurang interaksi, ada baiknya kita dapat memicu ruang diskusi tersebut. Terus kedua adalah hot shot, dibekali banyak ilmu pengetahuan, cenderung bertanya. Jadi tuh aktif tuh, misalnya tuh anggota-anggota organisasi atau pelatihan OSIS atau pelatihan organisasi, biasanya tuh mereka dibekali banyak ilmu pengetahuan, jadi mereka cenderung bertanya, suka cenderung bertanya. Terus ada clown atau penghibur, punya percaya diri yang tinggi, bertanya namun kayak suka dibercandain gitu kalau nanyanya. Jadi dia suka banget, Kak nanya dong Kak, disambung-sambungin ke pertanyaan yang sifatnya itu guyon. Nah ini tipe-tipe pendengar. Terus ada lagi sniper. Jadi dia tuh membidik. Ya teman-teman tuh harus tahu nih, misalnya teman-teman lagi interview atau misalnya lagi berkomunikasi. Terus ada tuh yang mengeker, kayak membidik atau ingin menjatuhkan teman-teman sebagai pembicara, itu wajar banget. Terus ada Mr. dan Mrs. Cool. Mr. dan Mrs. Cool.
jarang berekspresi atau berinteraksi. Dia kayak oke, kayak kita lagi presentasi lagi apa, dia kayak oke, itu cool. Atau ada black cloud, penuh aura negatif, cenderung merendahkan. Ini tuh udah bisa terlihat dari mata. Kalau misalnya gimana punya memberikan aura-aura negatif itu. Bentar ya, coba aku ulang share screen-nya. Kayaknya tuh kayak setengah satu enggak. Bismillah, semoga kali ini bisa ya. Nih, semoga ya, ini udah aku coba ulang lagi share screen, semoga bisa nih. Aku lanjut. Alhamdulillah ya guys, alhamdulillah. Ini interaktif gitu ya pesertanya. Oke. Terus ada black cloud, penurunan negatif, cenderung mendakan bicara. Terus juga ada satu lagi nih, tipe, sorry ya guys, sebentar. Ada tipe unwanted panelist, cenderung menambahkan poin-poin yang dibahas berdasarkan pengalaman mereka. Jadi kalau misalnya ada panelis tuh, mereka kayaknya aku pernah dengar deh materi ini dari ini Kak, kayaknya aku juga udah pernah dapat materi dari ini sih Kak. Nah itu, pendengar kalian itu unwanted panelist. Jadi adalah orang-orang yang tidak diharapkan ada dalam forum itu, karena dia sebenarnya udah bisa gitu, udah jago gitu, tapi tetap cenderung menambahkan poin-poin tersebut. Nah ini tipe-tipe pendengarnya. Teman-teman harus kenali dulu tuh. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara menanggapinya ketika mendapatkan pendengar-pendengar yang seperti ini. Nih, ini lagi tips aku dan teman-teman aku. Tips ialah untuk membangun networking. Jadi ada tips jika bertemu orang penting, artis atau siapapun gitu. Kayak misalnya ketemu menteri, ketemu presiden, ketemu influencer. Nah, ini ada tips yang mungkin teman-teman aku sharing karena aku menggunakan tips ini, dan menurut aku nggak banyak orang ya yang sharing mengenai gimana tips jika bertemu orang penting. Pertama itu, yang pertama banget tuh harus ucapkan senyum. Tersenyum dulu, tersenyum, ucapkan salam, jabat tangan. Oh teman-teman, ini case-nya kalau teman-teman dikasih kesempatan untuk kayak berinteraksi secara adalah ruangnya. Kalau misalnya kayak saya nih presiden nih lewat terus pak ya nggak bisa kan, ada pas pampres lah kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya nih ada kegiatan nasional, event kegiatan internasional misalnya, nah itu tuh ingat banget, nggak semua orang punya kesempatan untuk kesempatan untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Jadi ucapkan salam, jabat tangan, perkenalkan diri secara singkat, kayak cuman 20 detik atau 30 detik aja. Assalamualaikum Kak, kenalin aku Vina dari Bengkulu gitu. Aku sekarang aku sekarang lagi kuliah, gitu aja. Karena mereka pasti lupa gitu. Mereka pasti lupa, nggak mungkin ingat kalian karena banyak banget itu yang datang gitu. Nah, ini yang perlu kalian tekankan banget. Kalau misalnya ketemu dengan orang penting itu, kalian harus memposisikan diri. Jangan kayak kalian tuh merasa, aduh nggak ada apa-apanya dibanding ini, dia keren banget, dia penggagas ini, dia influencer ini. Enggak, karena siapapun, mau influencer, mau dia selebritis, mau dia presiden, menteri, sekalipun mereka juga manusia gitu. Jadi posisikan diri kalian itu seperti orang yang ingin banyak belajar gitu. Terus sampaikan apa yang hendak disampaikan, alasan kenapa kamu suka. Kamu harus memuji, pertama tuh memuji usaha, memuji penampilan. Misalnya ya, dia pakai topi, aku suka dia topinya gitu. Pertama tuh harus kasih bangun first impression dulu. Dan harus banget matang persiapan. Ini kalian ini mau nih kenalan sama kakak ini. Misalnya kalian ini mau kenalan sama orang ini, sama
influencer ini. Kan jangan sampai nggak tahu, itu dia apa sih, itu dia ngapain sih, yang kayak gitu. Kan harus googling dulu, searching dulu pembicaranya siapa, biar kalian ada topik yang tahu yang dibahas untuk pengujian tersebut. Misalnya ya, aku ketemu Kak Iman Usman. Kak Iman, keren banget deh Kak, secara pedoman gurunya. Aku harap semoga Kakak bisa terus ya mengembangkan tentang gimana caranya untuk, pokoknya kalian harus mention dulu apa usaha yang dia punya gitu. Kalian harus googling dulu. Aku sering banget misalnya ya, ada pembicara tuh, kok kayak, ini siapa sih? Kok aku nggak tahu ya orangnya. Terus aku googling tuh, harus effort teman-teman semua, harus di googling dulu. Oh, dia ternyata punya ini, dia ternyata pernah menginisiasi kegiatan ini gitu. Jadi benar-benar harus ada effort, ada usaha untuk mencari tahu orang penting ini. Terus akhirnya pembicaraan dengan logis. Jadi kan misalnya nih ya, misalnya kan rame tuh banyak. Ada siapa ya? Misalnya ada orang-orang penting nih misalnya. Ada siapa ya, selebritis, aku nggak pikiran. Misalnya ada menteri, ada Bu Susi, ada Pak Jokowi, ada Kak Iman. Sekarang lagi ngobrol nih sama Kak Iman, kan lagi ngobrol sama Kak Iman. Oh gitu ya Kak, keren banget deh Kak, ini. Terus ada nih yang lewat, yang lebih menarik, Kak langsung pergi gitu. Kayak, oh Kak, thank you banget ya Kak, udah mau dengerin aku dulu ya Kak. Itu no banget, no banget. Jangan banget, tiba-tiba kalian lagi ketemu, terus tiba-tiba kalian tuh harus dengerin, harus fokus dengerin, kayak walaupun ada nih misalnya kalian awalnya tuh kalian udah mengeker nih, oh kayaknya aku mau dalam kegiatan nasional itu aku mau ngomong sama Kak, sama siapa ya, misalnya mau ini, misalnya kalian tuh target tuh mau sharing atau cerita sama Kak Belva, tapi yang ada di dekat ini tuh Gita Saf gitu. Sekarang tuh ngobrol nih kan sama Gita Saf. Ya nih Kak, ini terus tiba-tiba lewat nih Kak Belva kan langsung, oh Kak Gita bentar dulu ya, aku mau ke tempat Kak Belva. No banget, jangan banget seperti itu teman-teman semua ya. Karena kita tuh wajar aja ya, misalnya ketemu, aku juga wajar banget nih, misalnya aku ketemu artis, aku juga norak banget dulu, kayak mau banget nih, idola aku banget, role model aku banget, tapi harus mengakhiri pembicaraan dengan logis gitu. Dan ini penting nih, foto bersama, ucapkan terima kasih, karena ini bisa menjadi amunisi kalian. Saya kan kalian foto bersama tuh, foto bersama, selfie nih, misalnya selfie atau kalau misalnya susah di fotonya udah selfie aja. Kan DM mereka kayak setelah itu send foto kalian ke akun mereka atau akun apalah, Instagram lah paling mudah, dan sampaikan jika kalian sangat menghargai pertemuan singkat tadi. Bentuk membangun jaringannya, kayak Kak, ini tadi pasti mereka lupa guys, pasti karena banyak banget tuh orang yang datang untuk foto. Jadi Kak, ini tadi aku yang ngobrolin tentang ini, makasih banget ya Kak udah mau dengerin aku, semoga Kakak sukses terus bla bla bla. Kalian kirim nih fotonya. Misalnya kayak gini nih, kalian ada banyak 250 orang. Nah, harus di DM guys, misalnya boleh di post IG, tapi lebih baik tuh personal gitu, personal banget gitu. Nah, misalnya ya, kayak gini kan, ini ada 250 orang. Kan aku nggak tahu ya kalian tuh siapa-siapa gitu. Yang aku lihat di sini presentasi aku aja. Nah, kalian tuh bisa, misalnya ada pembicara-pembicara sebelum ini, setelah ini, kalian tuh kirim tuh. Misalnya kalian screenshot nih, atau kalian lagi buat ini nih. Sekarang ngomong, Kak Vina makasih ya tadi materinya sangat membantu banget. Ini kayak, udah puji-puji aja gitu guys. Jadi sebelumnya atau setidaknya ini ada siapa lagi nih yang jadi role model kalian, ya udah kalian ngomong, Kak makasih tadi aku yang dengerin kakak ini, karena itu adalah bentuk membangun network, membangun jaringan. Jadi kalau misalnya kalian ketemu nih, banyak banget tuh orang-orang ketemu sama influencer atau ketemu sama kakak yang keren lah, tapi dia tuh cuma post di Instagram doang, kayak nunjukin kekaguman, nggak personal gitu. Nah itu tuh adalah hal yang harus kalian boleh kalau mau post, tapi juga kirim bahwa berterima kasih terhadap apa waktu yang udah mereka berikan gitu. Terus meskipun tidak dibalas, setidaknya kalian akan dinotis oleh mereka, kayak pasti di-read gitu loh guys. Kayak misalnya itu ya, para influencer itu lagi ngosong gitu kan, terus mereka lihat, oh keren nih, ya udah kayak gitu, walaupun nggak dibalas tuh nggak apa-apa. Ini aku belajar dari ini ya, dari pengalaman aku ya. Setidaknya tuh nanti akan dinotis gitu. Misalnya nih, pertemuan kedua, kalian diminta ketemu nih pertemuan kedua. Misalnya ketemu aku nih di real life. Terus ngomong, Kak,
ini banyak banget sih aku nemuin, Kak, aku udah lama loh ngikutin Kakak, kemarin aku juga sempat DM juga, so aku kayak, wah terharu gitu kan, terharu melihatnya, dan itu sih tips jika bertemu orang penting atau artis atau siapapun gitu. Lanjut ya. Ini hal yang harus diperhatikan karena banyak banget anak Indonesia yang sangat bersemangat mengikuti kegiatan gitu kan, bersemangat mengikuti kegiatan, tapi mereka tuh lupa ada hal yang harus diperhatikan, harus ada etika dalam ketika ingin membangun networking gitu. Pertama, jangan banget meminta foto di awal, kayak kamu datang kayak, Kak, aduh aku nggak bisa sama Kak, foto, ceklek. Ya udah, itu kayak bye gitu, kayak, oh ini anak cuma foto doang, oh ini kayaknya cuman mau ini aja gitu. Tapi ini kalau misalnya kalian ini ya, ini balik lagi ya konteksnya, kalau misalnya kalian dapat kesempatan untuk ngobrol, tapi misalnya dia cuma lewat aja ya, nggak apa-apa foto gitu. Kalau waktu tidak memungkinkan, kenalkan diri sekian mungkin, ambil foto. Jika tidak sempat, tetap kontak via akun pribadinya sebagai tanda kalau kalian tadi menghargai pertemuan itu. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa, kalau misalnya kalian mau foto nih, nggak sempet tuh, karena rebutan lah inilah, itulah inilah, ya udah nggak apa-apa, kalian kasih tahu aja, Kak, tadi aku. Jadi kan tuh harus kayak punya, pas kenalin diri itu, pas kenalin diri itu, kalian tuh kayak punya brand lah gitu, punya branding lah gitu. Jadi misalnya apalah Kak, Kak kenalin Kak, aku Putra misalnya, aku baru aja ngegagas bisnis aku, bisnisnya tentang tempe goreng gitu. Jadi ada kayak tempe goreng, jadi kalian tuh ntar DM lagi, oh Kak tadi aku yang bahas tentang tempe goreng lah gitu. Terus saat pembicaraan belum selesai, usahakan tetap fokus. Jadi di rumahku lagi hujan guys, semoga suaranya aku kedengeran ya. Saat pembicaraan belum selesai, usahakan tetap fokus, jangan tiba-tiba kabur begitu aja, apalagi alasan tidak logis. Yang kayak tadi kan, kayak, aduh, kita sak lewat nih, Kak udah dulu ya Kak, ini Kak udah Kak foto, ceklek pergi. Nah, jangan guys, jangan banget seperti itu ya. Jangan memuji terlalu berlebihan. Nah ini jangan banget, over tuh jangan banget memuji terlalu berlebihan kayak, aduh gue keren banget Kak, sepertinya Kakak akan menuntaskan permasalahan lingkungan di bumi ini. Aduh guys, itu lebay banget. Karena kan misalnya kayak di bumi inilah, di negara inilah, bener-bener harus apa ya? Harus secara sebisa mungkin itu setulus mungkin, senormal mungkin. Itu. Udah deh, wow. Nanti saya banyak presentasi aja daripada Q&A. Soalnya kan ini tujuannya Q&A ya. Jadi seperti itulah teman-teman semua tips dan trik aku untuk menjadi apa ya, keluar pada bangsa ya. Udah lebih sengaja begitu presentasi. Itu guys, aku stop. Silakan yang ingin bertanya atau gimana di moderator. Oke, terima kasih Kak Vina. Iya, sama-sama. Nah, suara aku kedengeran nggak sih? Hujan banget soalnya. Iya, hujan kan? Di Bengkulu hujan. Kedengeran kok kedengeran. Kedengeran ya. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya-tanya sama Kak Vina, boleh banget komen di room chatnya ya. Nanti kita pilih yang tercepat deh. Betul. Yang mau nanya boleh. Yang mau bertanya silakan. Gila. Nah, dari Bella Vanessa tuh. Silakan dibuka mic-nya ya. Langsung ngomong aja gitu. Dari Bella Vanessa. Boleh? Boleh ngomong. Halo Kak. Halo. Gini, misalnya kita kan mau ikut event internasional atau nasional, namun kita hanya memiliki CV yang tidak terlalu banyak. Bisa dibilang dia hanya tingkat daerah gitu bisanya. Jadi apa CV menjadi prioritas menang seleksi atau gimana? Coba bisa dijelaskan Kak? Thank you. Jadi seperti ini ya teman-teman semua. Dalam kegiatan itu, teman-teman tuh harus mencari tahu dulu apa yang dicari dalam kegiatan ini. Karena ya, ini aku sharing 3 pengalaman kegiatan aku.
Pertama itu adalah pertukaran pelajar Amerika Serikat, KLYS, IFS, KLYS. Yang dinilai itu, yang dilihat itu adalah nilai raport dan prestasi di prestasi, mau tingkat daerah, mau tingkat provinsi, nggak masalah, yang penting ada prestasi. Dia menekankan banget nih prestasinya. Terus yang kedua, kegiatan parlemen remaja. Mungkin teman-teman ada yang tahu parlemen remaja di DPR RI. Dia ini sangat menekankan pengalaman organisasi. Dan ketika teman-teman nulis esai bisa pengalaman organisasi dan penulisan esai. Jadi harus membedah undang-undang dengan baik, mau dibahas tentang apa. Terus GG, ini JNGH, Jember National Generasi Hijau. Aku di JNGH itu aku ngeliat kalau misalnya yang dicari itu, yang dibutuhkan itu orang-orang yang nanti mau balik lagi ke lingkungan untuk berkontribusi ke lingkungan sekitarnya. Nah jadi di antara tiga tipe kegiatan nasional internasional ini tuh beda-beda. Misalnya ya, aku langsung tektokan aja ya. Misalnya kalian mau ikut, kalian punya pengalaman organisasi, kalian punya pengalaman organisasi, tapi kalian tuh dikit tuh prestasinya. Banyak banget anak Indonesia yang jauh berprestasi lebih dari kalian, yang juga mau ikut kegiatan tersebut. Nah jadi gimana tuh kalau misalnya kata Bella kan gimana kak kalau misalnya CV-nya enggak apalah tingkatnya gini ya. Jadi kalau dalam penilaian itu enggak ada CV yang kalau dia menang, kalau dia menjadi pemenang 1, 2, 3 itu CV-nya udah setara dengan nasional, dengan internasional kalau menurut aku. Karena pengakuannya itu tetap bersikap kompetisinya itu apakah nasional, internasional atau daerah gitu. Nah, apakah paling karena apa? Karena mau belajar, karena kalian mau berkegiatan, berpartisipasi, atau karena mau gelar aja gitu, karena aku alumni JNGH, aku alumni parlemen remaja, alumni kegiatan nasional yang kecil-kecil ya, kayak cuman mau alumni itu aja gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian udah kayak gitu, nanti kalian bakal banyak sedih, bakal banyak kecewanya lama gitu kalau misalnya kalian nggak lulus. Tapi kalau kalian menjadikan pembelajaran, kalian bisa mulai tuh mensortir tadi, balik lagi ke materi aku, apa yang ingin kalian tonjolkan. Percuma aja ya, ini juga banyak banget, percuma aja prestasinya banyak. Dia jago nyanyi, jago masak, jago olahraga, tapi dia tuh nggak ada spesifik ke satu bidang gitu. Jadi saran aku, walaupun CV kamu masih bisa diperbaikin, ya diperbaikin. Itulah kamu jadikan motivasi untuk ikutin kegiatan untuk memperbaiki CV kamu. Karena ketika Bella umurnya berapa tahun? 17. 17 tahun. Apalagi kalau misalkan tuh masih di bawah umur 20 tahun, nggak ada yang memaksa kalian untuk punya CV bagus, atau nggak ada yang memaksa kalian untuk ikut kegiatan ini itu. Jadi benar-benar aku ya, tiap menyiapkan ikut kegiatan, aku pengen kayak, kalau misalnya ada orang lain yang lebih layak, orang lain yang bisa mengharumkan nama daerah aku, ada orang lain yang bisa, ada orang lain yang bisa lebih layak dari aku, ya udah, aku legowo gitu. Jadi benar-benar tuh ketika kalian sedang berkompetisi, kalian juga harus memiliki jiwa kesatria gitu. Kalau misalnya nggak kepilih, ya udah nggak apa-apa, seenggaknya aku udah berusaha. Gitu, semoga menjawab. Karena kalau misalnya ngomongin tentang CV, ya itu kan balik diri sendiri ya. Gimana, aku juga dulu berakatnya benar-benar banyak kalah kompetisi, banyak ditolak kegiatan nasional. Tapi lama-lama aku jadi sadar kayak, oh mungkin masih banyak lagi orang yang lebih layak, orang lebih pantas. Jadi guys, penyakit hati kalian iri dengki itu akan bisa dikurangin gitu. Semoga menjawab ya Bella. Oh, makasih banget Kak. Ya. Oke, kita Kak, Bapak bisa bagi 2 sesi nggak? Soalnya banyak banget teman-teman yang nggak kebagian, nggak bisa join di sini. Yang nggak bisa join? Iya. Kakak bersedih? Jangan sedih guys, aku cuma bisa jam segini aja. Kalau mau mungkin beda hari gitu. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya itu, nggak bisa hari ini gitu. Karena ada lagi yang harus, maksudnya ada lagi sesi-sesi di tempat lain gitu. Atau, oh ini tadi nggak di ini ya, nggak
nggak di apa ya, nggak di record ya, harusnya di record sih biar bisa lihat gitu. Aku ada record Kak. Iya kan, kalau record bisa nonton lagi. Ntar deh sama panitia ya, aku pertimbangkan untuk sesi kedua. Boleh lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada lagi nggak mau nanya atau aku baca chatnya nih? Coba ya, aku sekalian baca chat. Bentar guys. Apalagi di masa pandemi kayak gini, pasti menurut aku tuh studying aku itu sulit banget untuk disiplin dengan apa yang aku lakuin. Jadi kayak kadang ada juga tuh kayak toxic productivity gitu. Kalau misalnya kalian nggak ikut seminar online lah, kalian nggak ikut inilah, kalian tuh merasa oh kayaknya aku kurang produktif. Nah itu jangan banget guys. Nanti kalian tuh stres terus. Pastikan kalian punya tahu porsi kebahagiaan diri kalian masing-masing. Ini ya ada dari Enggi Ramadan nanya. Enggak deh, masih banyak tuh. Gitu ya. Bagaimana pandangan kakak tentang nasib kedepannya bagi anak yang terlahir dari ibu yang tidak siap mempunyai anak karena akibat pergaulan bebas, sehingga sewaktu anak tersebut lahir maka ia lahir tanpa persiapan dari orang tuanya. Padahal sejak ini harus butuh pendidikan dan keluarga, membagi kekerasan dari orang tuanya. Wow, ini aku sebagai fasilitator forum anak membaca ini ya cukup sedih ya, karena banyak banget yang pengalaman-pengalaman yang aku temuin bahwa kalau aku tanya pendapat aku sebisa mungkin ingin bersinergi dengan pemerintah, ingin bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan orang-orang lembaga-lembaga yang concern terhadap isu tersebut. Terus, bagaimana pendapat kita? Nggak ada nggak caranya itu. Kita tahu tiap orang pasti punya porsinya masing-masing, punya struggle-nya masing-masing, punya tantangannya masing-masing. Nah, jadi kalian ketika dapat tuh orang lain, kalian, aku ya, kesan dari aku, banyak-banyak membaca buku biografi perjuangan orang-orang. Itu saran yang bisa aku berikan, karena untuk konkretnya menurut aku itu bukan porsi aku untuk menjawab hal tersebut, tapi yang bisa aku lihat bahwa harus terus dijaga motivasi kalian. Kenapa kalian mau ada di dunia ini menebar kebermanfaatan gitu. Mungkin kalau pertanyaan ini aku agak porsinya lumayan wow gitu, lumayan besar gitu kan porsinya. Jadi siapapun itu yang sekarang lagi banyak tantangan, lagi banyak masalah, aku doain semoga cepat selesai masalahnya, cepat deal dengan permasalahan yang dihadapin. Dan intinya jangan pernah mikir kalian itu sendiri. Banyak banget orang-orang, misalnya ya di sini di pertemuan ini kan kita bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Nah banyak banget itu yang juga yang memperjuangkan bahwa semua orang, tiap orang, apalagi misalnya kalian masih usia anak, tiap anak itu harus punya kesempatan yang sama untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Hak atas pendidikan kah, hak untuk kebebasan berpendapat kah, hak untuk mendapatkan akses hidup yang layak kah. Jadi jangan takut untuk speak up, untuk berbicara gitu. Oke, ini banyak sih ternyata pertanyaannya. Aku selain ke moderator deh milih pertanyaannya. Maaf Kak, tadi kan aku nge-lag ya. Terus nggak ada lagi di kolom komennya itu. Kolom chatnya udah. Iya. Baca ini ya. Itu masih siapa ya guys? Tolong di mute. Oh Dinda ya, punya Dinda ya? Iya. Di mute aja Din. Pertanyaannya nggak guys.
Halo Kak Vina. Teman-teman, bisa dengar suara aku nggak? Bisa, Kak. Bisa. Oke, mungkin sinyal atau jaringan dari Kak Vinanya lagi nge-lag ya. Hai Kita guys, tunggu. maaf ya. Maaf banget. Ternyata jaringannya jelek gitu. Oke. Ini yang nanti kalau misalnya ada panitia yang tadi nggak keluar, aku mau minta tolong jawabannya itu pertanyaannya di screen aja atau di copy paste gitu. Jadi kalau misalnya tidur dari sesi ini aku bisa bantu jawabin ntar. Karena aku juga jadinya ke refresh. Ini ya. Dari Tiara Sri, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam, maaf izin bertanya Kak, bagaimana nasib pendidikan negara kita? Kemudian bagaimana pendapat Kak Vina tentang perempuan yang bisa memimpin Indonesia? Contoh seperti Bu Megawati, dan apakah bisa perempuan zaman sekarang menjadi pemimpin? Jawabannya adalah bisa banget guys. Aku mau cerita ya, aku mau sharing. Kalau misalnya aku tuh, mungkin di sini banyak juga nih yang anak-anak daerah yang dari provinsi, kayak dari provinsi Bengkulu. Terus aku dapat kesempatan untuk kuliah di Pulau Jawa, di UI, di Universitas Indonesia. Aku melihat bahwa oh ternyata Indonesia itu setidak merata itu pendidikannya, setidak merata itu akses akan pendidikan. Dan aku lihat kalau misalnya di Pulau Jawa cenderung mereka tuh anak-anaknya berani gitu, perempuan-perempuan itu berani memimpin, berani menjadi ketua OSIS, misalnya berani menjadi ketua organisasi. Menurut aku bisa banget kalau misalnya perempuan itu menjadi presiden, karena nggak ada yang bisa menghalangi perempuan ketika dia ingin menjadi seperti apa yang dia inginkan. Seenggaknya yang paling penting ini mungkin kalian udah pernah dengar banget ya, banyak denger lah. Kalau kalian harus menjadi pemimpin dari diri kalian sendiri, gitu. Banyak nih pertanyaannya, aduh. Mungkin Kak Kak menjawab ya. pilih yang merangkum gitu Kak. Menjawab. Kak, mau nanya dong, misal kita ketemu artis atau orang penting gitu, lalu kita up di sosial media dengan tujuan seperti yang kakak jelas. Tapi dengan teman-teman malah dianggap pansos, pamer. Lalu bagaimana menurut kakak? Seperti ini ya teman-teman semua. Kalian mau bernafas pun, mau mempost apapun di sosial media pasti ada aja yang ingin, pasti ada aja yang iri. Aku nih ya, kalau di usia kita nih, di usia yang di bawah 20 tahun itu, nggak usah didengerin. Yang penting, aku boleh kasih saran nih, karena menurut aku ada tipe-tipe yang misalnya dia pamer di sosial media, so kayak, apaan sih? Kayak, dia nge-share cuma buat pamer doang gitu. Ini tips dari aku, mungkin kalian bisa menuliskan poin-poin besar, mengenalkan ini siapa, apa yang aku pelajarin dari dia, ini poin-poin tiga hal yang aku pelajarin dari sosok ini. Jadi di dalam postingan kalian itu juga ada edukasi atau kebermanfaatan yang kalian berikan, bukan kayak akhirnya aku ketemu Justin Bieber gitu, udah gitu doang. Jadi orang tuh mikir kayak ya elah Justin Bieber doang, nah gitu kan, ya elah apa nih gitu. Tapi aku misalnya kalian buat alasan mengapa harus mengidolakan Justin Bieber, sekalian tulis itu di caption. Terus apalagi misalnya nih orang-orang nih haus banget, haus akan informasi, kayak bersyukur banget aku ketemu Justin Bieber di kegiatan ini. Mungkin teman-teman bisa nih kalau mau ketemu tahun depan ikut kegiatan ini. Nah itu saran dari aku, karena pasti ada aja yang nggak suka gitu, pasti ada aja yang kayak apa ya bahasanya, ada aja yang kayak menjadikan penghalang gitu untuk kita untuk men-share, padahal nggak rugi kan men-sharing aja, memposting aja. Jadi jangan kalian merasa minder atau gimana, karena yang punya sosial media kalian, yang punya hak berteknologi kalian, yang punya file tersebut kalian, ya jadi jangan banget hal tersebut menjadi menjadi batasan untuk kalian. Assalamualaikum Kak, saya Sevia ingin bertanya, bagaimana cara introvert untuk membangun relasi banyak?
Jadi teman-teman semua, sebenarnya itu nggak ada bedanya. Aku ketemu ada orang tipe ideal, introvert, kayak introvert tipe ideal gitu kan. Dia introvert itu kan yang setahu aku, dia tuh butuh banyak energi gitu kalau mau ketemu orang banyak. Jadi, sebenarnya introvert itu beda ya dengan pendiam, dengan kayak nggak mau ngajak kenalan, nggak mau gimana-gimana. Kalian itu bisa mau menakar gimana kalian mau ngajak kenalan ke orang-orang. Kalau aku ditanya tentang kepribadian orang, terusnya dia nih ekstrovert, introvert gimana, aku juga jujur itu bukan porsi aku untuk memberitahu itu, tapi yang bisa aku berikan share ke kalian adalah ketika teman-teman punya landasan yang kuat untuk belajar, untuk mendapatkan banyak ilmu, informasi dari hal tersebut, teman-teman semua pasti bisa memperluas zona nyaman tersebut. Kan banyak orang ngomongkan, oh harusnya tuh harus keluar dari zona nyaman gitu. Tapi menurut aku bukan keluar dari zona nyaman, tapi memperluas zona nyaman teman-teman tersebut. Gitu. Kita sampai jam berapa ya, Din? Sebentar lagi aja deh kayaknya. Iya, soalnya aku jam 3.30 ada mau lanjut lagi. Jadi kita bisa ya untuk sesi berikutnya? Enggak, untuk hari ini nggak bisa. Ya, sayang banget. Ya udah. Kemarin kan 1 jam gitu, jadi aku mengalokasikannya 1 jam, guys. Tapi aku seneng kok yang bertahan sampai sekarang tuh 237 orang. Wow. Makasih ya udah. Berarti kita jawab 2 pertanyaan aja lagi ya, Kak? Oke. 2 pertanyaan lagi. Oke. Kan misalnya kita ingin ketemu orang penting, misalnya kakak deh, thank you. Nah, pastikan kita merasa gugup, gimana Kak cara mengatasinya? Cara mengatasinya ketika kalian gugup atau tidak percaya diri, yang pertama, kalian pastikan kalian berpenampilan baik, kayak bersih gitu, kayak segar, fresh, cuci muka dulu, atau kalau punya parfum pakai parfum. Jadi pertama itu membuat orang itu nyaman, maka itu bisa nih muncul kepercayaan diri. Yang kedua, teman-teman, nggak ada orang yang akan menjudge teman-teman saat teman-teman mau nge-approach atau mau ketemu dengan orang. Karena kalau misalnya teman-teman gugup, banyak waktu sepersekian detik yang teman-teman lewatkan gitu, sepersekian detik yang teman-teman rugi, misalnya teman-teman tuh gugup gitu. Dan ini gimana mengatasi gugup tersebut? Benar ya, misalnya teknisnya tarik nafas, terus tarik nafas, buang nafas, keluarin gitu kan. Terus pastiin teman-teman udah ada persiapan yang matang gitu kalau mau ketemu orang. Kayak tadi ya, kayak teman-teman udah googling dulu, dia ngapain sih, udah tahu apa pertanyaannya. Setelah kayak gitu, menurut aku, itu akan membangun kepercayaan diri. Semoga menjawab ya guys. Satu lagi, aduh banyak banget yang nanya, aku nggak enak, nggak dijawabin. Pertanyaannya, nih, ini mungkin agak berhubungan dengan tema pada hari ini ya, perempuan pilar bangsa. Kak, mana ya tadi? Selain prestasi, apa aja hal utama yang harus ditulis di esai ketika ikut seleksi supaya dilirik panitia? Harus punya opening yang bagus, kayak misalnya quotes dari siapa gitu, atau judulnya menarik, atau ceritanya, atau kalian gini nih, kalian tuh bangun cerita dalam hidup kalian yang personal, kayak tentang keluarga kalian, atau misalnya kenapa kalau misalnya kalian ikut kegiatan ini benar-benar berpengaruh banget tuh dalam hidup teman-teman semua. Karena kalau misalnya teman-teman memberikan bumbu-bumbu personal dalam penulisan esai tersebut, dalam studi kasus atau contoh-contoh kasus yang lainnya, itu bakal orang tuh merasakan berempati tentang apa yang teman-teman rasain. Misalnya aku ini ya,
aku kasih contoh. Aku kasih contoh mengenai ketika aku misalnya diminta untuk personal branding. Coba ya, saya share screen. Nih. Ini ya, cerita Vina Leonita, sang pendobrak dari Bumi Rafflesia. Dari kecil saya, nih baca nih. Betul, saya kecil saya merasa sulit sekali untuk mendapatkan akses mengembangkan minat dan bakat saya, sehingga saya memiliki motivasi yang besar untuk membuat teman-teman yang memiliki akses yang terbatas untuk mengembangkan minatnya dengan cara berbagi. Bukan karena saya tahu banyak, namun karena saya tahu rasanya ketika tidak punya apa-apa. Saya Vina Leonita, saya berjuang kesempatan yang sama, dan saya akan menjadi pemimpin di daerah saya. Nih, personal kan? Kayak ada substansinya, ada personalnya. Ini tuh tipe-tipe jawaban esai. Kalau misalnya pertanyaannya tiga sosok yang berpengaruh dalam hidup kamu, ceritakan tentang diri kamu. Nah, jadi itu aku misalnya kasih saran tuh benar-benar harus personal gitu tipsnya. Gitu guys. Aduh, waktunya sebentar banget. Padahal aku banyak mau sharing. Nah, karena Iya. nanya nggak bisa lanjut nih, udah jam 3.26, jadi sebentar lagi ya Kak. Iya. Jadi maaf banget untuk teman-teman, kita akhirin dulu ya untuk hari ini sama Kak Vina. Thank you guys. Nah, alhamdulillah rangkaian acara seminar kita pada hari ini telah selesai dan terlaksana dengan baik. Kita telah banyak mendapatkan materi yang sangat berguna sekali pastinya dari Kak Vina. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Kak Vina tadi bisa bermanfaat dan membuat teman-teman bisa tergerak untuk lebih memajukan peradaban bangsa Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini, Kak Vina. Sama-sama. Yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait dengan perempuan pilar peradaban bangsa. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang begitu antusias dan menyimak serta bertanya. Oke, saya Dinda Rahma Kairenisa. Juga minta maaf kepada kalian kalau ada yang salah kata atau apa yang lainnya ya. Terima kasih untuk teman-teman. Mau ini dong, aku mau buat slide. Boleh banget, Kak. Ya bisa on kamera dong. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita foto itu untuk kenang-kenangan. Hai, tuh kan enak. Aku foto ya, izin foto. 1, 2. Bentar ya guys, ini di screen laptop gitu. Ya. 1, 2. Yeay, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih Kak Vina. Sukses terus ya Kak. Iya, kalian juga sukses terus. Terima kasih Kak, sukses terus. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sukses ya. Terima kasih Kak, sukses terus. Banget bisa dikira. Sama-sama kalian juga. Terima kasih Kak, sukses terus. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Thanks Kak Vina. Lain hari lagi ya Kak. Halo. Oh my god, ada yang nonton ya? Malu Terima kasih tau. Kak Vina. Lain hari lagi dong Kak. Terima kasih Kak.
Sama-sama. Thank you ya. Sehat.